Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur kita kembali dikumpulkan di tempat ini. Dan saya juga tidak lupa untuk menyapa Bapak Ibu yang hadir melalui Zoom. Kiranya kita semua dapat menyatukan hati untuk bersama-sama mengaminkan tema kita bulan ini, yaitu Tuhanlah yang menopang aku. Karena itu saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, kita angkat pujian, sungguh indah Kau Tuhan. Nanti Bapak Robi akan berdoa pembuka. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku, namun Tuhan, ku panggil-Mu, ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang kembali kita mau katakan, sungguh indah Kau Tuhan. Ku cari wajah-Mu, ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Tuhan, Kau bukan Tuhan yang jauh, Tuhan yang jauh dariku. Berseru, ku panggil
tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan, Kau sumber kekuatan. Saya undang Pak Robi untuk maju. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Saudara-saudara kekasih, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih di mana kami pada pagi hari ini, kalau kami ada di rumah-Mu ya Bapa. Kami mau datang kepadamu, memuji-muji Engkau, meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga bertukar syukur karena Engkau telah tibakan hamba-Mu di tempat ini. Juga berkati anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, terima kasih Pak Robi. Sebelum duduk, mari beri salam kanan kiri sambil senyum yang paling cerah. Dan kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Mari kita angkat lagu pujian, Datanglah ya Tuhanku. Curahkanlah hujan
sangat melekat di hati saya. Dan sehari-hari saat misalnya saya lagi sedih gitu, saat saya ingat lagu ini, benar-benar saat saya mendengar dan memikirkan lagu ini rasanya tuh kayak seneng banget deh. Ada Tuhan di dalam hidup kita, ada Tuhan yang selalu ada di jalan-jalan kita. Karena itu kita mau bangkit berdiri, kita mau happy-happy bareng ya Bapak Ibu semua, kita angkat pujian Aku Berjalan Tanpa. Tuhan sudah begitu mengasihi kita. Mari kita angkat satu pujian, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semua.
saya membuka ruang kesaksian bagi Bapak Ibu yang ingin bersaksi atau mungkin membawakan pujian. Apakah ada Bapak Ibu? Saya masih membuka ruang kesaksian. Apakah ada? Baik. Tapi semuanya diberkati ya Bapak Ibu ya. Amin. Kita angkat pujian Bagai Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Sekali lagi ya Bapak Ibu, kita Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Amin. Ini seperti tema kita bulan ini ya Bapak Ibu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Amin. Apakah ada Bapak Ibu yang sudah siap bersaksi? Saya merasakan kalau menjadi worship leader,
ketika menawarkan siapa yang mau bersaksi itu, kemudian tidak ada yang merespon, itu sedih, saudara. Jadi supaya bisa tetap kita menyemangati pemuda, saya mau menyaksikan cinta kasih Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan, kalau boleh ada teksnya. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rasakan penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Bapak Ibu, banyak yang saya ingin ceritakan, tapi melalui lagu ini mewakili rasa terima kasih saya kepada Tuhan, di mana ketika kita mengalami banyak masalah, sulit Bapak Ibu, untuk kita boleh berterima kasih dan mengucap syukur kepada Tuhan. Tapi hal yang sulit itu kita harus lakukan, tetap lakukan. Bahwa apapun yang Tuhan izinkan boleh terjadi dalam kehidupan kita, di masa senang, di masa susah, kita tetap mengucap syukur, memuji Tuhan, memberikan yang terbaik buat Dia. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Alex atas puji-pujiannya. Bapak Ibu, kita akan segera masuk ke dalam firman Tuhan.
Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita angkat lagu Sentuh Hatiku. Nanti Bapak Andreas Nelman saya undang dengan kasih untuk berdoa firman Tuhan. Bapa, kami berterima kasih Tuhan. Kau sentuh hati kami. Tuhan, kami tidak tahu selangkah di depan kami tanpa Engkau. Kalau kami boleh ada, itu semua karena kasih-Mu yang mengalir bagai sungai yang tidak pernah berhenti. Tuhan, ampuni kami. Ampuni kesalahan kami, ampuni kekurangan kami, ampuni kehilapan kami. Kami rindu akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, urapi kami semua pada pagi hari ini. Terlebih lagi hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda-Mu. Sucikan hati kami Tuhan, agar kami menerima firman-Mu dengan baik. Agar benih itu terus tumbuh dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan, pimpin kami terus.
Pegang terus jalan hidup kami Tuhan. Sebab kami tahu Engkau adalah terang dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk hari yang Kau beri. Selalu baru dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Dan sebentar kami akan duduk diam mendengar firman-Mu. Kuasai ruangan ini Tuhan. Terlebih lagi hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda-Mu. Jadikan dia saluran berkat buat kami Tuhan. Karena firman-Mu adalah kehidupan buat kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Pak. Saya persilakan untuk duduk dan mimbar selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Pendeta Ruben. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita mendengarkan firman Tuhan. Bersyukur sama Tuhan, kita semua baik, kita semua kuat, semua sehat oleh kemurahan Tuhan. Tema besar kita pada bulan ini adalah Tuhanlah yang menopang aku. Mazmur 54 ayat 6. Mazmur 54 ayat 6. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhanlah yang menopang aku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur pasal 54 ini adalah Mazmur yang ditulis oleh Raja Daud. Sebagai doanya, doa yang luar biasa, doa ucapan syukur yang dia sampaikan kepada Tuhan. Kenapa dia mengucap syukur? Dia mengucap syukur bukan karena dia dapat berkat loh. Bukan karena dia mengalami sesuatu yang positif. Tetapi Daud mengucap syukur di dalam doanya karena dia mau minta tolong kepada Tuhan. Posisi Daud waktu itu dia sedang lari. Dia sedang dalam ketakutan. Kenapa? Ayah mertuanya Raja Saul yang menjadi Raja Israel sedang mengejar-ngejar Daud untuk apa? Untuk dibunuh. Saudara bisa bayangkan, papa mertua mengejar anak mantu untuk dibunuh. Kalau kita baca dalam cerita Alkitab, Daud tidak pernah rasa takut. Daud pernah mengalahkan orang Filistin. Dia pernah mengalahkan bangsa Moab, bangsa Amon, dihancurkan oleh Daud. Dia mengalahkan raksasa yang gagah perkasa. Seorang yang tinggi besar, yang menakutkan, Goliat. Tidak ada rasa takut sama sekali di dalam hidup Daud. Kenapa? Karena dia tahu dia ditolong oleh Tuhan. Dia ditopang oleh Tuhan. Tetapi dalam peristiwa ini Daud begitu ketakutan. Karena apa? Berhadapan dengan ayah mertuanya. Berhadapan dengan raja yang diurapi Tuhan. Yang begitu dia hormati. Oleh sebab itu dia melarikan diri. Yang kedua, Daud menulis Mazmur pasal 54 ini adalah menulis karena terjadi pengkhianatan. Pengkhianatan itu terjadi oleh orang-orang Sifi. Siapa orang Sifi? Orang Sifi adalah orang-orang dari suku Yehuda. Sama seperti Daud berasal dari suku Yehuda. Artinya orang-orang Sifi dan Daud masih ada hubungan kekeluargaan. Tetapi Daud dihianati oleh siapa? Oleh orang Sifi, oleh sukunya sendiri. Daud dihianati oleh keluarganya sendiri. Dengan cara apa? Orang-orang Sifi ini tahu di mana Daud bersembunyi dari Saul. Karena dia keluarga, dia tahu di mana Daud tidur, di mana Daud bermalam, di mana Daud tinggal. Dia tahu, ini kan keluarga. Nah, orang Sifi ini mempergunakan kesempatan itu karena dia tahu Daud ada melarikan diri. Dia datang kepada Raja Saul dan memberitahu, "Raja, kami tahu Saul ada di mana. Kami mau kasih tahu sama Raja." Dan Raja Saul tahu di mana Daud bersembunyi. Ada 2 kali loh orang-orang Sifi itu melapor kepada Raja Saul tempat persembunyian daripada Raja Daud. Untuk apa orang Sifi, keluarga Daud sendiri melaporkan keadaan Daud kepada Raja Saul yang ingin membunuhnya? Orang-orang Sifi ingin mendapat dukungan dari Raja Saul. Mungkin orang-orang Sifi ini cari muka gitu loh istilah sekarang. Cari muka untuk apa?
Supaya dapat kedudukan. Jadi menteri kek, jadi dirjen kek, jadi apa. Sama seperti di Indonesia ini kan. Kalau ada pejabat banyak orang yang cari muka. Orang sipil ini seperti ini. Cari muka kepada Raja Saul dengan apa? Melaporkan keluarganya sendiri. Berarti mau membunuh Daud yang adalah keluarganya. Orang sipil melaporkan kepada Saul untuk apa? Mungkin motif ekonomi. Ingin dibayar, ingin mendapat uang yang besar. Sehingga rela melaporkan Daud saudara mereka kepada Raja Saul. Saudara-saudara jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Seharusnya orang Sifi ini melindungi Daud. Selanjutnya orang Sifi ini, keluarga Daud ini melindungi, menyembunyikan, tidak memberitahu keadaan Daud. Tetapi karena motivasi mencari keuntungan, mencari kedudukan, mencari harta, mereka mau berkhianat kepada keluarga mereka sendiri. Dan orang Sifi ini sampai hati, tega kepada keluarganya, tega kepada Daud untuk apa? Menghancurkan ini. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, pengkhianatan itu menyakitkan. Apalagi kalau pengkhianatan itu dilakukan oleh keluarga dekat. Lebih menyakitkan keluarga dekat yang mengkhianati dibandingkan dengan musuh kita. Dengan orang-orang yang kita tidak kenal. Saudara bayangkan kalau yang mengkhianati kita adik kita, kakak kita, orang gereja. Sakitnya orang bilang sakitnya bukan di sini, tapi sakitnya kemana-mana. Kalau yang menyakiti kita cuma orang yang kita kenal, cuma sekadar halo, cuma sekadar begitu saja. Ketemu di mana-mana cuma halo, enggak ada masalah. Saya tidak kenal dia soalnya. Tidak ada pengaruhnya bagi saya. Dia mau mengkhianati saya, dia mau marah sama saya, dia mau menjatuhkan saya. Tidak masalah, tidak ada hubungan keluarga. Tetapi bagaimana kalau yang mengkhianati kita adalah keluarga dekat kita. Adalah teman kita. Adalah jemaat satu gereja yang duduk sama-sama dengan firman Tuhan. Sakit. Pengkhianatan ini menyakitkan. Coba kita lihat dulu Mazmur 55 ayat 13 sampai 17. Mazmur 55 ayat 13, 15 dan 17. Kalau musuhku yang mencela aku masih dapat menanggungnya. Kalau pembenciku yang membesarkan diri terhadap aku masih dapat menyembunyikan diri terhadap dia. Tetapi engkau, orang yang dekat dengan aku, temanku dan orang kepercayaanku, kami yang bersama-sama bergaul dengan baik dan masuk rumah Allah. Ini luar biasa, dia bilang, kalau musuhku yang mengkhianati aku, enggak masalah. Tetapi kalau itu katanya teman baik, orang yang bergaul baik, yang masuk ke rumah Allah di tengah-tengah keramaian. Ini luar biasa loh. Dan saya mau berkata, saya tidak mau memprovokasi saudara. Saya tidak mau mengintimidasi jemaat. Tetapi hal yang dialami oleh Daud bisa kita alami sebagai orang percaya. Bisa kita alami sebagai hamba Tuhan. Bisa kita alami sebagai jemaat AMS. Kita bisa dikhianati oleh siapapun juga. Tetapi yang paling menyakitkan, teman makan teman. Orang yang kita tidak pernah duga. Mazmur 41 ayat 10. Mazmur 41 ayat 10. Ayat 10, ayat 9 juga. Bahkan sahabat karibku, sahabat karib loh. Yang ku percayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Kebaktian sama-sama, makan sama-sama di restoran. Selesai kebaktian. Ya, minum sama-sama. Tidur sama-sama kalau retreat, satu hotel, satu kamar. Tetapi Daud bilang dia sudah mengangkat tumit melawan Daud. Saya harus berkata bahwa hal ini pun bisa kita alami sebagai orang percaya. Sebagai anak-anak Tuhan. Akan ada pengkhianat-pengkhianat yang akan mengkhianati kita.
Orang Sifi harusnya menopang, menyokong Daud. Supaya apa? Supaya jangan ketangkap oleh Saul. Supaya dia bisa dibebaskan. Dia tidak mati, dia tidak dibunuh. Tetapi orang Sifi mengambil keuntungan dalam hal ini. Di dalam cerita ada seorang kaisar di Roma namanya Julius Caesar. Dia seorang yang berhasil. Diakui oleh seluruh dunia. Dia mengangkat orang-orang kepercayaan untuk membantu dia memerintah di Romawi. Salah satu yang diangkat namanya Brutus. Tetapi lama-kelamaan Brutus ini mulai tidak suka dengan Julius. Brutus bersekongkol dengan pejabat-pejabat lain. Mereka bersekongkol untuk membunuh Julius Caesar. Satu hari dalam satu acara, Julius Caesar hadir, si Brutus hadir, dan kroni-kroninya dan konco-konconya hadir. Julius Caesar tidak ada curiga. Tetapi waktu mereka bertemu, cium pipi kiri, cium pipi kanan, tiba-tiba Brutus menikam Julius Caesar. Julius Caesar kaget dan dia berkata begini, "Kau juga Brutus?" Artinya Julius Caesar tidak percaya. Kalau teman-teman Brutus yang berkhianat, tidak apa-apa. Tetapi dia bertanya sama Brutus sebelum mati, "Kau juga Brutus?" Dia tidak percaya kalau Brutus orang kepercayaannya yang dia angkat menjadi pejabat rela membunuhnya. Ada pengkhianatan besar. Dan ingat, Yudas pun pernah mengkhianati Yesus Kristus. Dengan apa? Dengan ciuman, cium pipi kiri, cium pipi kanan. Hati-hati dengan ciuman. Halo, hati-hati dengan ciuman. Yudas mencium Yesus, pipi kiri, pipi kanan. Tetapi di balik hatinya ingin menyerahkan Yesus kepada musuhnya. Seperti orang Sifi ingin menyerahkan Daud kepada Raja Saul untuk dibunuh. Sekali lagi hati-hati dengan teman. Saya tidak akan berkata jangan berteman di sini. Bukan, tetapi hati-hati. Hati-hati dengan saudara. Mau saudara jauh, hati-hati dengan papa mertua juga. Di sini kan Saul kan mau bunuh Daud. Hati-hati juga dengan papa mertua. Hati-hati juga dengan mama mertua. Jangan sampai kau dikasih racun loh. Dikasih baru selesai Imlek, makan enak-enak, makan puyung hai, makan daging babi hong, ada racun di situ. Saya tidak lagi memprovokasi ya. Tolong maaf ya saya ya. Saya tidak mengajar jemaat untuk membenci mertua, membenci anak mantu. Enggak. Tetapi saya cuma bilang hati-hati. Kejadian ini terjadi sama siapa? Sama Daud dan sama Yesus Kristus. Kalau Daud raja yang besar, kalau Yesus Kristus yang adalah Tuhan bisa dikhianati, kita pun bisa dikhianati. Tetapi ayat 17 berkata, "Tetapi aku berseru kepada Tuhan Allah dan Tuhan akan menyelamatkan aku." Daud tidak mengambil tindakan loh. Dia bisa membunuh Saul. Dia bisa membunuh keluarganya Sufi. Tapi dia tidak melakukan tindakan apa-apa. Daud tidak mau mengkotori tangannya dengan berbuat dosa. Tetapi yang dilakukan oleh Daud adalah ayat 50, pasal 54 ayat 6 tadi. Dia berkata, "Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhan adalah penopangku." Menghadapi keluarga sendiri, Daud merasa dia lemah. Dia merasa tidak berdaya. Oleh sebab itu, dia mau kekuatan. Dan kekuatan yang Daud dapatkan dari siapa? Dari Tuhan yang menopang dia. Roh Kudus bicara sama dia, "Jangan kotori tanganmu dengan membunuh saudaramu, dengan membunuh papa mertuamu." Ini papa mertua banyak harta loh. Sudah tua lagi. Kok lama banget ya check outnya dari Jakarta? Pilih cara sendiri. Kasih makan sate babi. Biar dia darah tinggi, biar dia stroke. Layani di baik-baik. Kasih minum susu pagi, siang, malam. Stroke akhirnya mati. Pembunuh berdarah dingin kau. Pengkhianat tapi kelihatan baik-baik saja gitu loh. Hati-hati saudara, firman Tuhan sudah mengingatkan kita bahwa akan ada pengkhianatan. Tetapi pengkhianatan orang Sifi, cara Saul untuk membunuh Daud, menghasilkan pertolongan Tuhan. Sehingga Daud luput loh dari pengejaran. Saul stop mengejar Daud. Laporan orang Sifi yang mau membunuh Daud oleh Saul batal. Batal kenapa?
Karena Tuhan menopang Raja Daud. Menghadapi pengkhianatan orang Sifi dan kemarahan Saul yang ingin membunuh Daud, Daud tidak bertindak dengan kekerasan. Dia lemah di hadapan papa mertuanya. Dia lemah di hadapan keluarganya. Tetapi di sisi lain dia begitu kuat. Kuat untuk apa? Mengampuni. Kuat untuk apa? Tidak melakukan balas dendam. Saudara, ada banyak kali kita ingin bertindak sendiri kepada orang-orang yang tidak kita suka. Ada pendeta tua di Rangkas Bitung. Dia bercerita sama saya begini. Kalau hari Minggu mau kebaktian, tiba-tiba di depan gereja sudah ada orang yang lempar kotoran manusia. Lempar katanya apa? Kencing manusia. Dan sering kali begitu. Ini pendeta kan sudah tua. Bekas tentara. Orang Manado. Karena selalu mengganggu begitu, dia ambil itu istrinya, pengerja, dan berdoa. Tuhan, dalam nama Yesus. Karena dia orang Manado, dia bilang begini. Prop, dia punya tempat kencing. Prop artinya sumbat tempat kencingnya. Ini kan sebenarnya dia lagi minta Tuhan untuk membunuh orang itu kan. Tetapi bahasanya bagus. Kita kan sering pakai bahasa begitu. Tuhan, aku serahkan dia ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang beracara. Sebenarnya kata kasarnya kita bilang, Tuhan bunuh dia Tuhan. Tuhan matiin dia Tuhan. Cuma karena kita mau bersandiwara di hadapan Tuhan, aku serahkan dia ke dalam tangan Tuhan. Tuhan saja yang mengatur dia. Tuhan yang beracara. Tuhan raja di segala raja. Kata-katakan kita keluar seperti itu. Tetapi kasarnya habisi dia Tuhan. Apa kita tidak berhak berdoa seperti itu? Satu hari katanya setelah dia berdoa itu opak tua berdoa. Prop, sumbat dia punya tempat kencing. 2 hari kemudian terdengar orang lagi teriak-teriak. Menangis-menangis di depan. Datanglah, kenapa? Itu tetangga depan. Kenapa dia? Nggak bisa kencing. Nggak bisa pipis. Dan berapa hari kemudian mati. Ternyata betul loh, Tuhan prop, Tuhan sumbat dia punya tempat kencing. Hasil doa dari apa? Seorang pendeta tua yang dia tidak mau lempar pakai kotoran. Tetapi dia bilang, Tuhan prop dia punya tempat kencing. Dan Tuhan mendengar. Apa kita tidak berhak minta seperti itu kepada Tuhan? Hah? Apa kita tidak bisa mendesak Tuhan seperti itu? Bisa saya rasa. Daripada kita yang melakukan sesuatu kejahatan, masuk bui, masuk penjara. Kerjaan tidak ada. Anak istri tidak yang tanggung. Gara-gara bertindak sendiri. Kalau Tuhan yang bertindak, beres semua. Amin, 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 amin. Saudara, Tuhan adalah penolongku. Saat ini ada begitu banyak orang yang sangat mementingkan keinginan diri sendiri. Sangat berusaha memenuhi kebutuhan diri sendiri. Kebutuhan pribadinya. Tanpa peduli dia berhadapan dengan siapa. Tanpa peduli siapa yang dia akan hancurkan. Mengejar ambisi pribadi. Dengan mengorbankan orang lain. Ternyata pengkhianat tidak kenal teman. Tidak kenal saudara. Semua dibabat. Yang penting ambisinya bisa tercapai. Tidak kenal teman, tidak kenal saudara, semua dihancurkan. Yang penting saya bisa mencapai tujuan saya. Orang pengkhianat kalau tidur malam, dia pikir nih, aduh besok, bukan dia pikir siapa, saya mau makan apa besok ya? Apa yang saya mau lakukan? Orang pengkhianat kalau malam dia tidur, dia lagi berpikir, siapa yang saya mau makan besok pagi ya? Siapa lagi yang saya mau makan besok? Di sana sudah, di sini sudah. Siapa lagi? Dia lagi mencari-cari. Saudara jemaat yang dikasih oleh Tuhan, orang Sifi harusnya menopang Daud. Waktu Daud dalam masalah yang berat. Waktu Daud mau dibunuh, mau dihabisi, keluarganya harus menopang dia, biar dia kuat. Jemaat AMS yang dikasih oleh Tuhan, yang ada di sini maupun yang ada di gereja.
hamba Tuhan tidak selamanya kuat. Ada sewaktu-waktu hamba Tuhan itu lemah. Ibu gembala tidak kuat. Ada sewaktu-waktu dia lemah. Perlu kekuatan, perlu topangan dari jemaat AMS Jakarta. Amin. Haleluya. Jemaat AMS Jakarta juga tidak selalu kuat. Ada sewaktu-waktu lemah. Perlu topangan dari hamba-hamba Tuhan. Perlu topangan dari ibu gembala. Om Yo bikin lagu. Kesukaan dari Tuhan kekuatanku, kekuatanmu, kekuatanku, kekuatanmu, kekuatanmu. Kita sama-sama menopang. Ada waktunya kita lemah, ada waktunya kita kuat. Ada waktunya kita kuat ekonomi kita loh. Topang saudara kita, keluarga kita yang ekonominya kurang. Ada waktunya saudara kita, teman kita lemah secara fisik. Nggak bisa ke gereja. Topang dia, beliin dia tongkat. Dia butuh tongkat untuk datang ke gereja. Dan jemaat punya banyak di rumah, nggak usah beli yang baru deh. Kasih aja yang bekas. Dia perlu ditopang karena dia apa? Fisiknya jadi lagi lemah. Perlu kekuatan, perlu topangan dari jemaat jemaat AMS. Jemaat AMS perlu menopang pekerjaan Tuhan. Kenapa? Pekerjaan Tuhan, walaupun pekerjaan Tuhan loh, ada sewaktu-waktu goyah. Ada sewaktu-waktu dia kuat. Perlu apa? Jemaat AMS untuk apa? Menopang, biar kuat. Sesuatu yang ditopang berarti dia lemah. Sesuatu yang ditopang berarti dia mau jatuh. Di Cianjur masih banyak rumah peninggalan gempa bumi waktu lalu yang belum dikerjain. Sudah pada miring. Ntar lagi digoyang roboh. Tetapi ada beberapa orang yang saya lihat sudah termasuk Yayasan Kabar Baik. Karena topangan dari jemaat AMS Jakarta. Ada orang yang sudah disanggah sana, sanggah sini. Ditopang dengan besi, ditopang dengan beton. Supaya jangan jatuh. Seorang yang ditopang itu adalah orang yang lemah. Seseorang yang menopang itu adalah orang yang lebih kuat daripada dia. Kita perlu topangan. Dan topangan kita itu adalah orang yang jauh lebih kuat dari kita. Yang jauh lebih perkasa dari kita. Dan itu bukan manusia. Itu adalah Tuhan. Itu adalah Yesus Kristus. Kalau kita mengalami hal yang dialami oleh seperti Daud. Dimusuhi oleh papa mertuanya. Papa mertuanya memusuhi Daud, kenapa? Dia berhasil. Daud berperang, Saul berperang. Tetapi waktu pulang ke Yerusalem, itu ibu-ibu, itu gadis-gadis muda. Kan Daud ganteng kata firman Tuhan. Cakep banget sih Daud kan. Muncul di jalan, ibu-ibu sampai nenek-nenek juga. Sambil teriak-teriak, hidup Daud, hidup Daud. Daud, Saul membunuh beribu-ribu. Daud berlaksa-laksa. Mereka puji-puji Daud karena ganteng. Kan Saul sudah tua, sudah keriput. Jadi anak-anak muda nggak akan keluar. Nenek-nenek pun nggak ada yang keluar. Tidak ada yang memuji Saul. Nggak ada yang datang. Itu yang membuat Saul cemburu. Masa saya dikatakan beribu-ribu. Daud dikatakan berlaksa-laksa. Saya kan raja. Daud kan anak buah. Ada rasa cemburu. Ada rasa iri. Sehingga mau membunuh. Mau membunuh. Awas. Alkitab berkata, barang siapa yang membenci saudaranya, dia adalah pembunuh. Saya juga mantan pembunuh. Tapi yang saya bunuh bukan membunuh fisik. Waktu saya membenci orang, Pak Rats ketawa dong. Semua yang ada di sini ini mantan pembunuh loh. Semua yang ada di sini adalah mantan pembunuh. Alkitab bilang, waktu engkau membenci saudaramu, membenci temanmu, engkau adalah pembunuh. Semua pembunuh. Pernah membenci kan? Pernah membenci kan? Pembunuh. Manusia bisa bersekongkol. Berkhianat untuk menjatuhkan orang percaya.
Tetapi ingat, kejahatan tidak bisa menjamah orang percaya. Ingat, kejahatan tidak bisa menghancurkan jemaat AMS Jakarta. Kenapa? Kuat. Hebat. Bukan karena ekstra jos, tetapi karena topangan dari Yesus Kristus. Boleh orang mau berencana jahat sama kita. Boleh orang mau berbuat jahat sama kita. Nggak usah takut. Ada yang menopang kita. Kemarin saya ada besuk jemaat. Kalau hari Sabtu saya ditugaskan dari Om Yoyo dulu besuk jemaat. Udah 10 tahun lebih. Yang dibesuk itu yang bermasalah, yang sudah tua-tua. Yang janda-janda, duda-duda. Yang ntar lagi mau check out dari Cianjur. Tidak ada yang dibesuk janda pirang. Janda muda, nggak ada. Yang tua-tua, ada satu ibu-ibu sudah di kursi, ada anak mantunya di situ. Anak mantunya cerita, Pak Ruben, ini satpam saya di restoran tiba-tiba mati. Mati kenapa? Nggak tahu apa-apa. Kemudian dia cerita juga, nih ketua di satu rumah makannya mati juga. Kenapa? Nggak tahu. Saya memang sudah jengkel sama mereka. Saya mau pecat, saya takut juga. Malum orang Tionghoa kan, Kristen lagi. Bisa jadi masalah besar. Jadi apa? Sama, saya kan sudah minta doa sama Pak Ruben. Mati satu persatu. Tidak usah perang. Alkitab bilang, aku akan berperang ganti kamu. Kalau kamu yang berperang, kamu masuk penjara. Nanti orang di kampung itu datang demo, tutup restoran, tutup rumah makan. Tapi kalau Tuhan yang berperang, semua diam. Semua diam. Kalau Tuhan yang berperang, ingat kita punya Tuhan yang besar. Allah yang akbar, yang menopang kita waktu kita ada dalam kelemahan. Sekarang muncul pertanyaan begini, Tuhan menopang kita itu artinya apa ya? Tuhan menopang kita, menopang jemaat AMS Jakarta. Artinya satu, Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31. Tadi ada lagunya loh. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Artinya orang yang takut Tuhan. Orang yang setia kepada Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpamanya Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lemah. Alkitab mengandaikan katanya orang percaya itu seperti burung Raja Wali. Kenapa burung Raja Wali ya yang diambil oleh firman Tuhan? Burung Raja Wali mendapat julukan burung raja di angkasa. Burung raja di udara. Raja Wali mempunyai keistimewaan. Dia mampu melihat musuhnya, mangsanya ke depan dalam jarak jauh yang sangat-sangat jauh. Dia sudah tahu, oh itu ada mangsa, ada kelinci. Dia bisa melihat ke bawah. Apa yang menjadi musuhnya. Dari jauh banget. Dia mempunyai ketajaman mata yang luar biasa. Dan Raja Wali punya keberanian yang hebat. Katanya kalau ada badai, dia tidak akan lari dari badai. Kalau ada badai, dia ada di badai itu. Kenapa? Waktu Raja Wali menyongsong badai itu, dia buka kedua kepak sayapnya, dia akan semakin terangkat tinggi. Kalau tidak ada angin, dia akan begini-begini loh. Begini-begini dia. Tapi kalau ada angin badai, angin besar, dia tidak usah begini-begini. Dia buka sayapnya, dua kepak sayapnya. Tidak usah begini-begini. Dia akan terbang lebih tinggi, dan lebih tinggi. Karena ada badai. Kalau tidak ada badai, dia tidak bisa terbang tinggi. Ada satu waktu, sayapnya tidak akan kuat karena sudah usia. Bulu-bulunya tidak mampu lagi di kepak-kepak sayap. Di kepak-kepakan sayapnya. Raja Wali mempunyai satu kebiasaan. Kalau dia sudah tua, kepakannya sudah tidak bagus lagi, bulu-bulunya sudah tua, dia akan menghempaskan dirinya di batu karang.
di gunung. Dia pukul-pukulkan dirinya di situ sehingga bulunya rontok. Mulai dari bulu sayap sampai bulu di dada badannya semua rontok, botak Raja Walinya. Waktu dia sudah botak kan lemah banget, tidak bisa apa-apa. Dia akan tinggal di sarangnya. Waktu dia sudah tinggal di sarangnya berapa lama, sayap bulu-bulunya mulai tumbuh. Bulu sayapnya mulai tumbuh. Berapa waktu kemudian sempurna lagi dia punya bulu di badan. Sempurna lagi bulu sayapnya. Dia akan keluar untuk apa? Terbang tinggi lagi. Terbang tinggi. Dan Alkitab berkata kita seperti Raja Wali katanya. Yang akan diberikan kekuatan baru. Kekuatan lama kita sudah tidak mampu lagi. Ingat bahwa fisik kita berubah. Sejalan dengan usia kita bertambah, fisik kita juga berubah. Kekuatan kita akan berubah. Yang dulu, kencang-kencang sekarang peot. Harus dibantu dengan skincare. Usia tidak bisa membohongi kita loh. Ada waktu tertentu yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, kita akan jadi lemah. Tetapi Alkitab bilang, seperti burung Raja Wali yang lemah, sudah kehilangan bulunya, tidak bisa terbang lagi, akan muncul bulu yang baru. Sebagai kekuatan yang baru. Dan Tuhan akan memberikan kekuatan baru kepada orang percaya. Untuk apa? Terbang tinggi di angkasa. Waktu kita dapat kekuatan baru yang diberikan oleh Tuhan, kita akan terbang tinggi di angkasa. Ada badai apapun juga tetap terbang. Kita menghadapi badai itu. Ada musuh, kita bisa tahu siapa musuh kita. Di mana musuh kita. Karena mata kita kembali tajam. Tuhan memberikan penopang. Tuhan menopang kita dengan cara memberikan kekuatan baru. Alkitab berkata, berjalan tidak akan lelah. Berlari tidak akan capek. Kenapa? Ada kekuatan baru. Yang dimaksudkan dengan kekuatan baru di sini bukan fisik loh. Bukan tiba-tiba, jadi muda lagi. Bukan. Jadi bisa naik gunung lagi. Bisa naik sepeda lagi. Olahraga. Bukan seperti itu. Tuhan menghormati hukum alam. Yang sudah tua, udah olahraga yang ringan-ringan saja. Di rumah saja. Yang dimaksudkan oleh kekuatan baru ini adalah roh yang baru. Rohani. Dan hari ini jemaat AMS sedang mengumpulkan kekuatan yang baru. Mendengarkan firman Tuhan. Memuji Tuhan. Kita sedang meminta kekuatan baru dari Tuhan. Sehingga waktu pulang kuat rohani kita. Amin, amin, amin. Mau pulang, mau singgah dimanapun juga tidak akan tergoda. Mau pulang misalnya ada tempat judi di situ, tidak akan tergoda. Lewat. Mau pulang, tiba-tiba ada wanita cantik di situ. Tidak ada. Tidak tergoda. Kenapa? Sudah diperbaharui rohaniku tadi di gereja. Dicas lagi. Ada kekuatan baru. Dan firman Tuhan berkata, baru setiap hari. Rahmatnya baru setiap hari. Rohani kita hari ini dicas baru. Besok baru. Lusa baru. Baru terus. Ini luar biasanya. Tuhan memberikan penopang bagi kita. Dengan apa? Memberikan kekuatan baru. Dengan kekuatan baru itu kita mampu menghadapi musuh-musuh kita. Musuh Saul kita bisa hadapi. Musuh kaum Sifi bisa kita hadapi. Kenapa? Ada kekuatan baru. Rasul Paulus berkata dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16 berkata begini. Manusia jasmani saya semakin berkurang. Tubuh jasmani kita akan berkurang kekuatannya. Tetapi manusia batinia, manusia rohani kita dibaharui dari sehari ke sehari. Jangan hitungan loh. Datang dengar firman Tuhan 1 minggu sekali, jangan hitungan. Di sini kan dikatakan dibaharui sehari dari ke sehari.
Di rumah dengar lagu rohani itu sedang memperbaharui kekuatan kita. Mendengarkan khotbah sedang memperbaharui kita. Tapi jangan salah pilih khotbah. Jangan salah pilih pendeta yang berkata Tuhan Yesus bukan juru selamat. Yang berkata Tuhan Yesus bukan maha kuasa. Dan kau melotot-melotot nonton dia. Jangan! Tinggalkan yang begitu. Jangan dengar yang begitu. Udah bagus-bagus, putar aja YouTube-nya AMS JE Awondatu itu dia. Sebentar kan ada. Sudah bagus. Teruji dan terpuji. Nggak akan meleset gitu loh. Selalu tepat. Perbaharui rohani kita. Dengan kekuatan baru. Dengan apa? Memuji Tuhan. Menyembah Tuhan. Dengar firman Tuhan. Nyanyi bagi Tuhan. Cuma sekarang kan enggak kayak dulu-dulu ya. Sekarang ada sih tapi jarang. Di rumah-rumah orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, kedengaran lagu rohani. Di mobil pun begitu, yang ada sonora, berita. Tidak ada lagu rohani. Kalau di kampung saya, angkot-angkot pakai lagu rohani. Angkotnya sudah lewat ke sana, lagu rohaninya masih kedengaran di sini. Pagi-pagi hari Minggu itu gereja banyak sudah pakai corong, pakai apa itu? Toa. Bersaing nyanyi lagu rohani. Tetapi kan saya tidak tahu apa rohani mereka bertumbuh dengan dengar lagu rohani. Karena kan dengar-dengar perceraian tertinggi dari sana. Kejahatan banyak, orang mabok di sana banyak. Tetapi dengar lagu rohani mantap punya. Tetapi kan perlu diperbaharui. Dan saya percaya jemaat AMS adalah orang-orang yang mau diperbaharui kekuatannya oleh Tuhan Yesus Kristus. Apalagi kekuatan yang baru diberikan oleh Tuhan. Kekuatan baru dari Allah adalah kekuatan yang tidak ada bandingannya. Siapapun juga tidak bisa membandingkan kekuatan dari Allah kita. Dan kekuatan Allah kita itu sudah diimpartasi, diberikan kepada anak-anak Tuhan. Kamu akan menerima Roh Kudus kalau kamu akan menerima kuasa. Kisah Rasul 1 pasal 8. Kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun ke atas kamu. Ada kuasa loh. Dan kuasa itu milik kita, milik gereja, milik jemaat AMS Jakarta. Tuhan menopang artinya. Tuhan memberikan kelegaan. Tuhan memberikan kelegaan. Kelegaan artinya merasa tidak ada beban. Kelegaan berarti ringan. Tadi lagu Om Yoyo, tak ada lagi penghukuman. Bukan oleh tak ada lagi penghukuman. Tidak ada lagi beban katanya. Tuhan akan memberikan dukungan, sokongan dengan cara apa? Memberikan kelegaan. Perasaan senang, itu lega. Karena lepas dari bahaya. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Sejak manusia jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, manusia hidup dalam penderitaan. Kejadian pasal 3 dimulai berkata begini, waktu sudah berdosa Tuhan datang kepada Hawa dan berkata begini, Hawa mulai sekarang kamu akan menderita. Kamu akan menderita melahirkan. Kamu akan sakit kesakitan melahirkan. Kamu akan birahi kepada suamimu. Dan kamu Adam laki-laki, karena kamu sudah berdosa, kamu akan berkeringat. Kamu akan mengusahakan tanah. Kamu akan kerja keras, kerja berat. Sejak itu dosa merajalela. Hidup manusia berat. Hidup manusia susah. Kenapa? Karena dosa. Tuhan memberikan topangan dengan cara apa? Yesus Kristus berkata, marilah kepadaku. Hai kamu yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepada engkau. Tuhan Yesus mengundang loh. Untuk menopang jemaat AMS Jakarta yang ada di sini, yang lagi nonton itu, Tuhan memberikan kelegaan. Tuhan menopang dengan cara memberikan kelegaan. Tuhan undang, marilah kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat.
Dan saya percaya di sisi lain kita bahagia. Di sisi lain kita berhasil. Tetapi di sisi lain kita perlu kelegaan. Secara ekonomi kita diberkati. Tetapi ada lagi hal lain yang kita tidak tahu. Kita sedang bergumul dengan itu. Tuhan berkata, Tuhan undang, marilah kepadaku. Kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepada engkau. Kelegaan tidak bisa kita peroleh waktu kita jalan-jalan ke Pangandaran. Enggak. Pas hari Minggu lagi. Ke Palabuhan Ratu. Hari kebaktian. Healing ke Pangandaran. Orang berbakti dia ke Pangandaran. Tahu-tahu ombak datang. Ombak datang. Digulung-gulung. Hilang. Dan jemaat bilang, rest in peace. See you in heaven. Hah? Kita kebaktian hari Minggu pagi. Dia lagi healing di Pangandaran. Digulung sama ombak dan kita bilang rest in peace. Dia menggelepar-gelepar. Karena dimakan sama ombak. Kita bilang rest in peace. See you in heaven. Yakin kalau dia masuk surga? Hah? Kalau mati di sini, saya yakin masuk surga. Tapi kalau mati gulung ombak, mati lagi hari Minggu. Kita mau jalan ke puncak, di tol ketabrak, kebakar kayak kemarin. Hari Minggu, jam kebaktian. Dan kita bilang rest in peace. Beristirahat dalam damai. See you in heaven. Emang surga punya nenek kita? See you in heaven, see you in heaven. Yakin masuk surga? Yang di sini saya yakin masuk surga semua. Haleluya, haleluya. Tuhan sanggup, surga sanggup menampung jemaat AMS Jakarta yang hadir pada pagi hari ini. Amin, 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 amin. Haleluya. Tuhan katanya akan memberikan kelegaan. Mazmur 4 ayat 1, ayat terakhir. Mazmur pasal 4 ayat 1. Untuk pemimpin biduan dengan permen kecapi, Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan, Engkau memberikan kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Di dalam katanya, di dalam kesesakan, Engkau memberikan kelegaan. Jemaat AMS Jakarta, engkau sudah memenuhi panggilan Tuhan. Untuk datang di rumah Tuhan. Untuk apa? Menerima kelegaan dari Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, akhir firman Tuhan pagi hari ini saya mau berkata bahwa Tuhan akan menopang kita kapan saja. Terutama waktu kita lagi lemah. Terutama waktu kita dalam menghadapi persoalan tekanan hidup yang berat. Pajak naik 12%. Pengusaha-pengusaha pusing. Karyawan demo, enggak tahu diri. Udah dikasih gaji bagus-bagus mau di PHK. Semua lagi susah katanya. Tetapi ingat, kondisi lemah ini, kondisi kelemahan-kelemahan ini, Tuhan akan hadir. Dengan apa? Kita perlu satu pribadi. Pribadi yang jauh lebih kuat. Jauh lebih perkasa daripada kita. Dan pribadi itu hanya Yesus Kristus. Haleluya. Bangga punya Yesus Kristus. Semangat. Amin, 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 amin. Oh, coba teriak semangatnya. Semangat. Yang lagi lemah, yang lagi lesu. Semangat. Cuman itu yang kita bisa bilang. Kepada orang yang lagi sakit kita bilang semangat. Enak ya kita cuma bilang semangat. Yang sakit dia. Jangan cuma semangat. Perhatikan yang lain. Orang lagi masalah. Semangat Pak. Semangat bro. Iya kau yang bilang semangat. Saya yang mengalami masalah. Tetap andalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Kita akan nyanyikan satu pujian. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Mari kita semua berdiri. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang
yang hidupnya berkenan kepadanya. Amin, puji Tuhan. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan, haleluya, puji Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya kepadanya. Apabila ia jatuh, apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, haleluya. Tangannya, haleluya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Puji Tuhan, amin. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang Tuhan menetapkan, haleluya, puji Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Oh haleluya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, haleluya. Tangannya, puji Tuhan, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya. Menopang tangannya. Haleluya, puji Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami berterima kasih pagi hari ini buat kehadiran Tuhan lewat firman Tuhan, lewat Roh Kudus. Tuhan, kami bangga, kami punya Yesus Kristus yang menjadi penopang kami. Waktu kami susah, waktu kami lemah, waktu kami dalam masalah yang paling berat, kami percaya Tuhan akan memberikan kekuatan baru kepada kami orang-orang yang bersandar dan berharap kepada Engkau. Semua yang hadir sudah diberkati dengan berkat-berkat surga yang luar biasa, baik yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti dengan Zoom. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, ajar kami untuk saling menopang satu dengan yang lain, saling mengasihi satu dengan yang lain, saling menolong satu dengan yang lain, sehingga Allah dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, semua sudah diberkati oleh Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Semua bilang amin. Puji Tuhan, selamat. Terima kasih banyak Bapak Ruben atas firman yang begitu menguatkan. Senang ya Bapak Ibu kalau Bapak Ruben bawa firman selalu begitu banyak sukacita yang datang. Kita akan memberikan persembahan. Saya undang Ibu Teresia untuk maju ke depan dan berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang bertata di dalam surga, segala pujian kehormatan hanya bagi Tuhan. Kami bersyukur pada hari ini Tuhan, kami telah dapat mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, karena firman-Mu adalah kekuatan, penolong, penopang di dalam hidup kami. Sehingga kami kuat itu semua karena anugerah-Mu ya Aba. Pegang terus tangan kami Roh Kudus, tuntunlah hidup kami di dalam terang kebenaran akan firman-Mu. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Ruben yang sudah menyampaikan isi hati-Mu di tempat ini, peliharalah hamba-Mu seperti
seperti biji matamu. Dimanapun hambamu ini berada Tuhan, Engkau selalu melindungi dan menyertai hambamu ini. Berkati kesehatannya, berkati keuangannya, berkati pelayanannya. Biar banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan oleh hambamu ini. Di dalam nama Yesus. Sekarang Tuhan, kami akan memberikan sebagian daripada berkat-berkat yang sudah Engkau titipkan bagi kami. Berkati setiap tangan-tangan kami yang memberi ya Aba. Berapapun yang kami berikan Tuhan, itu semua untuk menyenangkan Engkau. Dan untuk memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini. Di dalam nama Yesus kami siap memberi yang terbaik. Haleluya. Amin. Haleluya. Sambil persembahan dijalankan, kita angkat lagu pujian Allah itu baik. memberkati persembahan kita semua. Kita akan segera menamatkan ibadah pada hari ini. Karena itu saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian, Ku mau sepertimu Yesus. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Saya undang Bapak Ruben. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan Memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa yang baik, semua anak-anak Tuhan yang hadir pada pagi hari ini, yang ada di gereja, yang ada di rumah, sudah diberkati dengan berkat-berkat surga yang heran dan luar biasa. Hamba-hamba Tuhan dan umat-umat Tuhan bersatu hati berdoa pada pagi hari ini, khusus untuk Ibu Gembala kami.
Tuhan tolong Ibu Gembala kami, memberikan dia kekuatan kesehatan, memberikan hikmat dari Tuhan, sukacita damai sejahtera dari Tuhan, melimpah dalam kehidupan Ibu Gembala kami. Ada banyak tanggung jawab, ada banyak pekerjaan yang Tuhan taruh untuk Ibu Gembala kami kerjakan. Topang dia dengan tangan-Mu yang kuat, topang dia dengan tangan-Mu yang perkasa, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan yang daripada Tuhan. Tuhan, seluruh tubuhnya adalah milik Engkau. Dari ujung kaki sampai ujung rambut, organ-organ tubuh dijamah oleh Tuhan. Semua berfungsi dengan baik. Nama Tuhan diagungkan dan dimuliakan. Berdoa untuk rencana keberangkatan ke Singapura besok untuk kontrol. Tuhan tolong berkati perjalanan Ibu Gembala kami bersama dengan anak-anak Tuhan yang akan mengantar. Lalukan dari mara bahaya, lalukan dari kecelakaan, lalukan dari rencana jahat manusia. Pergi dengan kuat, dengan sehat, dengan selamat. Kembali dengan sehat dan selamat. Dokter, perawat, obat-obat yang Tuhan percayakan, Tuhan pakai mereka menjadi alat, menjadi berkat. Nama Tuhan diagungkan dan dimuliakan. Berkati anak-anak, mantu, cucu-cucu. Berkati mereka dalam pelayanan, sehingga nama Tuhan diagungkan dan dimuliakan. Tuhan memberkati Bapak Wakil Gembala sekeluarga, memberkati semua majelis di kebaktian ini Tuhan, menjadikan mereka berkat. Mereka jadi alat Tuhan untuk hormat, kemuliaan, dan kebesaran Tuhan. Kami mau berdoa untuk mata pencarian umat-umat Tuhan yang Tuhan percaya menjadi pengusaha, menjadi pedagang, karyawan, guru, anggota TNI Polri, dokter, perawat. Semua Tuhan pakai menjadi alat-Mu, menjadi terang di tengah-tengah pekerjaan mereka. Nama Tuhan diagungkan, nama Tuhan dimuliakan. Pada pagi hari ini kami mau berdoa, kalau ada umat-umat Tuhan yang sedang sakit di rumah ataupun di rumah sakit, kami minta kemurahan Tuhan, biar tangan-Mu menjamah, tangan yang berkuasa, yang berdarah, memulihkan, menyehatkan umat-umat Tuhan yang saat ini sedang terbaring sakit. Kami rindu di hari-hari mendatang, mereka ada bersama-sama dengan kami, mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar umat-Mu akan pulang ke rumah masing-masing, baik yang ada di kota Jakarta, yang ada di luar Jakarta. Tuhan sertai perjalanan mereka, tiba dengan selamat, nama Tuhan dimuliakan dan diagungkan. Terima kasih jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa berkat dari Allah Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Semua bilang amin.